Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrani Putri Sriati, NIM 20174020. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Magister Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2020. Pada video ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kasus-kasus morfologi tentang afiksasi bahasa Indonesia dan kaitan dengan pembelajaran. Adapun video dan makalah ini ditulis dan dibuat adalah untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Linguistik Mutakhir yang dibina oleh Profesor Dr. Agustina M. Hum dan Dr. Siti Ainim Liwisti M. Hum. Seperti yang kita ketahui bahwa makalah terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Di mana bab 1 itu adalah pendahuluan, bab 2 itu pembahasan, dan bab 3 adalah penutup. Nah, pada poin pertama saya akan membahas bab 1 terlebih dahulu, yaitu pendahuluan. Pertama ada latar belakang. Pada bagian latar belakang ini menjelaskan tentang apa itu bahasa dan mengapa makalah ini dibuat atau ditulis. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat untuk berinteraksi dengan orang lain. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sendiri sudah beragam. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, adat, dan budaya, di mana pada setiap daerah memiliki bahasanya sendiri. Sehingga negara Indonesia kaya akan bahasa daerah. Nah, itu adalah latar belakangnya, dan yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kita akan membahas apa itu morfologi, bagaimana proses afiksasi, apa kaitan morfologi dengan pembelajaran, apa contoh kasus-kasus morfologi dalam pembelajaran. Adapun tujuan dari makalah ini ditulis adalah untuk mengetahui kasus-kasus morfologi tentang afiksasi bahasa Indonesia dan untuk mengetahui kaitan dengan pembelajaran. Adapun manfaat dari makalah ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, makalah ini bermanfaat sebagai acuan referensi yang dapat digunakan bagi mahasiswa. Hasil dari makalah ini dapat menjadi informasi mengenai kasus-kasus morfologi tentang afiksasi bahasa Indonesia dan kaitan dengan pembelajaran dan dapat menambah referensi dalam menyusun makalah. Kedua, manfaat praktis. Secara praktis, makalah ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Nah, itulah manfaat pada makalah ini. Ada 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang kedua itu adalah bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama kita akan membahas apa itu morfologi. Morfologi itu ada beberapa pendapat tentang morfologi, yaitu menurut Mulyana. Morfologi ialah cabang kajian linguistik atau ilmu bahasa yang mempelajari tentang bentuk kata, perubahan kata, dan dampak dari perubahan itu terhadap arti dan kelas kata. Kemudian menurut Ramlan, morfologi sebagai bagian dari ilmu bahasa yang bidangnya menyelidiki seluk-beluk bentuk kata dan kemungkinan adanya perubahan golongan dari arti kata yang timbul sebagai akibat perubahan bentuk kata. Menurut Verhaer dalam Nurhayati tahun 2021, morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Pengertian lain menyatakan bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang membicarakan atau mengidentifikasi seluk-beluk pembentukan kata. Itu adalah menurut Nurhayati tahun 2021. Nah, berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian morfologi, dapat diambil kesimpulan bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari seluk-beluk pembentukan kata, pengaruh perubahan kata terhadap arti dan kelas kata, serta mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Bagian B,
Proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Afiksasi merupakan nama lain dari morfem terikat. Morfem terikat merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, morfem terikat ini dia tidak dapat bersendiri, harus ada kata lain yang mengikutinya. Contoh dari morfem terikat ini adalah kata ber. Ber ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada kata yang mengikutinya, seperti bersama, seperti berlainan. Ya, itu tidak, morfem ini tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan kata yang dapat berdiri sendiri disebut sebagai morfem bebas. Morfem bebas merupakan kata dasar yang dapat berdiri sendiri. Kata dasar dapat berupa kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain-lain. Contoh dari morfem bebas ini adalah buku, yaitu kata benda. Buku bisa berdiri sendiri tanpa ada kata lain. Kata sifat, cantik, tampan, pemarah, marah, bisa berdiri sendiri, dan lain-lain. Penggabungan morfem bebas dan morfem terikat akan membentuk kata jadian. Afiksasi terdiri dari prefiks, sufiks, infiks, konfiks, dan simulfiks. Ya, dapat dilihat sendiri pada PPT ini, bagian apa saja yang termasuk prefiks, bagian apa saja yang termasuk sufiks, bagian apa yang termasuk infiks, dan sebagainya. Kemudian yang C yaitu kaitan morfologi dengan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, menulis merupakan cara seseorang untuk berekspresi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, siswa dituntut untuk melakukan keterampilan menulis, membaca, menyimak, dan berbicara. Dalam menulis, siswa diharapkan bisa menggunakan pikirannya dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Begitu juga dalam penggunaan morfem yang sesuai, terutama pada penggunaan afiks. Hal ini tentu tidak boleh diabaikan, karena jika siswa tidak menyesuaikan afiks dalam sebuah tulisan, ini akan menjadi sebuah kesalahan. Tentu hal ini harus menjadi perhatian bagi calon guru maupun guru bahasa Indonesia. Itulah mengapa pentingnya kita mempelajari tentang morfologi dan kita tahu kasus-kasus morfologi. Nah, kemudian saya akan menampilkan contoh kasus-kasus morfologi dalam pembelajaran. Di sini ada sebuah cerpen yang berjudul 4 Sekawan, di mana ditulis oleh seorang siswa. Yang saya ambil contoh ini di sekolah tempat saya mengajar, untuk saya jadikan bahan makalah. Nah, dapat kita lihat di sini, dan kemudian kita lihat apa saja kesalahan-kesalahannya. Di sini terdapat 8 kesalahan. Pertama, kesalahan penggunaan morfem pada kalimat pertama. Kesalahan yang dilakukan siswa pada penggunaan morfem prefiks. Kesalahan dilakukan berada pada penempatan morfem di. Morfem tersebut merupakan bentuk terikat dengan bentuk dasar kata kerja. Seharusnya bentuk dasar dimulai digabungkan dengan morfem prefiks di sehingga menjadi dimulai. Kedua, yaitu kesalahan penggunaan morfem pada kalimat kedua. Kesalahan yang dilakukan siswa pada penggunaan morfem konfiks. Kesalahan yang dilakukan terdapat pada kata ditetapkan. Penggabungan morfem dalam proses morfologi seperti ditetapkan seharusnya digabung menjadi satu kata, sehingga menjadi ditetapkan. Itu ditulis digabung, tidak dipisah. Kemudian kesalahan penggunaan morfem pada kalimat ketiga. Kesalahan dilakukan siswa pada penggunaan morfem prefiks. Kesalahan dilakukan terdapat pada kata K dipisah 3 dan K dipisah 4. Diberi spasi. Dalam proses morfologis, seperti K dan 3 seharusnya digabung menjadi satu kata, sehingga menjadi K3 tanpa spasi. Di sini merupakan morfem prefiks yang terus berulang dalam penomoran. Begitu juga dengan kata keempat, seharusnya digabung menjadi keempat, tidak diberi spasi. Kemudian keempat, kesalahan pada kalimat keempat. Kesalahan dilakukan terdapat pada kata kedua dalam proses morfologis seperti K2, K tambah 2,
seharusnya digabung menjadi satu kata sehingga menjadi kedua, tidak diberi spasi. Kesalahan pengguna morfem pada kalimat kelima. Kesalahan dilakukan terdapat pada kata kedua. Dalam proses morfologi seperti berempat seharusnya digabung menjadi satu kata sehingga menjadi berempat, tidak diberi spasi atau tidak diberi jarak. Nah, begitupun seterusnya. Banyak ditemukan kesalahan, yaitu ada yang dipisah, ada yang digabungkan. Nah, itulah hasil presentasi makalah saya yang berjudul Kasus-kasus Morfologi tentang Afiksasi Bahasa Indonesia dan Kaitan dengan Pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya karena telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.